Pemerintah daerah yang memerlukan data pengelolaan kinerja sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN guru dan kepala sekolah melakukan penyesuaian sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru di mana saja berada. Berikut akan saya update surat terbaru dari Kemendikbud terkait dengan pengelolaan kinerja di PMM serta kaitannya dengan pemberian tunjangan untuk guru. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Di hari ini Bapak Ibu sekalian, tepatnya 2 Februari 2024, Kemendikbud mengeluarkan surat edaran tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Disebutkan yang terhormat gubernur, pejabat gubernur, bupati, wali kota atau pejabat bupati, wali kota, kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota, dan guru dan kepala sekolah di seluruh Indonesia. Jadi ini juga menyangkut kepada Bapak Ibu sekalian. Disebutkan dalam suratnya, berkenaan dengan pengelolaan kinerja guru, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Sistem aplikasi platform Merdeka Mengajar merupakan alat bantu yang disediakan bagi guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kompetensi secara berkelanjutan. Sebagai alat bantu, fitur-fitur dalam PMM seperti pelatihan mandiri, refleksi kompetensi, bukti karya, dan komunitas tidak bersifat wajib, tidak memiliki tenggat waktu, dan bukan merupakan pekerjaan administrasi tambahan bagi guru maupun kepala sekolah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengharapkan guru dan kepala sekolah mendapatkan nilai tambah dalam PMM dalam keseharian menjalankan tugas. Yang kedua, di samping fitur-fitur yang disebutkan yang ke-1, PMM menyediakan fitur pelaksanaan pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah. Fitur pengelolaan kinerja PMM tersebut A. harus digunakan oleh guru dan kepala sekolah aparatur sipil negara ASN, dan B. tidak diharuskan bagi guru dan kepala sekolah non-ASN. Jadi sebenarnya tidak keharusan, namun diperbolehkan ya. Nah, di nomor 1 ini ya mungkin ini menjawab bahwasanya banyak rekan-rekan yang menganggap semua guru harus mengikuti pelatihan mandiri, kemudian harus ada refleksi kompetensi, harus aktif mengupload bukti karya, dan ikut komunitas. Nah, ternyata di sini disebutkan tidak wajib ya Bapak Ibu sekalian. Salah satu yang Bapak Ibu ikuti yang penting terpenuhi 32 poin. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, mengenai pengelolaan kinerja ASN guru dan kepala sekolah, kami sampaikan bahwa sampai dengan 1 Februari 2024, 93% dari ASN guru dan kepala sekolah sudah berhasil mengisi perencanaan sasaran kinerja pegawai pada periode Januari-Juni dalam aplikasi PMM. Bagi 7% ASN guru dan kepala sekolah yang belum berhasil, kesempatan untuk memasukkan SKP periode Januari-Juni dalam aplikasi PMM masih dibuka sampai dengan 31 Maret 2024. Kemendikbud siap mendampingi guru dan kepala sekolah melalui pusat bantuan dalam aplikasi PMM, nomor telepon 177, kemudian ini ada pos elektroniknya pengaduan@kemendikbud.go.id. B. Aplikasi PMM sudah terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara. Artinya, ASN guru dan kepala sekolah yang sudah melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM tidak perlu lagi melakukan pengelolaan kinerja di aplikasi e-kinerja BKN, karena data dalam PMM akan disalurkan ke aplikasi e-kinerja BKN secara berkala. C. Sesuai dengan surat edaran bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 17 tahun 2003 ini dan seterusnya tentang instansi pengelolaan kinerja aparatur sipil negara guru tanggal 15 Desember 2023, pemerintah daerah melakukan pendampingan, kemudian pengawasan dan pembinaan kepada ASN guru dan kepala sekolah dalam melakukan pengelolaan kinerja melalui aplikasi PMM. Ini adalah lanjutan surat di tanggal 30 Januari kemarin ya. Kemudian D. Mengenai penggunaan aplikasi pemerintah daerah untuk mengelola kinerja aparatur sipil negara. 1. Pemerintah daerah yang memiliki aplikasi tersendiri di luar fitur pengelolaan kinerja PMM dan aplikasi e-kinerja untuk mengelola kinerja aparatur sipil negara agar tidak lagi mengharuskan ASN guru dan kepala sekolah untuk mengisi aplikasi pengelolaan kinerja daerah. Ini yang juga perlu kita pahami ya, jangan sampai nanti simpang siur. Yang kedua, pemerintah daerah yang memerlukan data kinerja ASN guru dan kepala sekolah dapat berkoordinasi dengan BKN agar mendapatkan data saluran dari aplikasi e-kinerja BKN secara berkala. Hal ini dimaksudkan agar pekerjaan administrasi ASN guru dan kepala sekolah
tidak bertambah dengan pengisian informasi pengelolaan kinerja pada beberapa aplikasi yang berbeda. Kemudian ini yang E, mengenai siklus pengelolaan kinerja bagi ASN guru dan kepala sekolah. Ini adalah aturannya per dirjen ya. Ini ada barangkali sudah Bapak Ibu lihat. Kemudian yang kedua, saat ini terdapat miskonsepsi bahwa seluruh SKP periode Januari-Juni harus dicapai pada bulan Januari 2024. Miskonsepsi tersebut perlu diluruskan karena masa pelaksanaan kinerja periode Januari-Juni 2024 adalah sampai akhir periode, yaitu Juni 2024, bukan hanya bulan Januari 2024. Oleh karena itu, pelaporan pelaksanaan kinerja untuk periode Januari-Juni 2024 dapat dilakukan sampai akhir Juni 2024. Pengaturan lini masa yang sama juga berlaku untuk periode selanjutnya. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu sekalian, ini barangkali yang juga sering ini disalahartikan, bahkan digunakan oleh rekan-rekan sebagai pembahasannya. Yang ketiga ya, pemerintah daerah yang memerlukan data pengelolaan kinerja sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN guru dan kepala sekolah melakukan penyesuaian sebagai berikut. A. Pemberian TPP dalam periode Januari-Juni 2024 menggunakan hasil penilaian kinerja pada tahun 2023 yang diperoleh dari I. Aplikasi e-kinerja BKN dan atau I2. Sumber data lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. B. Pemberian TPP dalam periode Juli-Desember 2024 dan seterusnya menggunakan hasil penilaian kinerja 1 semester sebelumnya yang diperoleh dari aplikasi e-kinerja BKN yang datanya disalurkan dari aplikasi PMM. 4. Pemerintah daerah perlu memastikan pemberian TPP ASN guru dan kepala sekolah tepat waktu sesuai dengan lini masa yang ditetapkan. Nah, melalui butir ketiga ini bisa kita pastikan ya, walau banyak rekan-rekan mengaitkan ini kinerja di PMM dengan pemberian tunjangan sertifikasi. Di poin 3 ini jelas ya Bapak Ibu sekalian bahwa hasil kinerja kita di PMM itu adalah hanya sebagai dasar dalam pemberian TPP ya. Dan disebutkan di sini atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Inilah surat terbaru dari Prof Nunuk ya yang diterbitkan di 2 Februari ini. Mana kalau kita mau lihat ini Bapak Ibu sekalian terkait peraturan baru untuk pemberian tunjangan sertifikasi kita, yakni Permendikbud nomor 45 tahun 2003, ini jelas di bab 2 ya terkait syarat untuk tunjangan profesi. Kita coba lihat. Yang pertama adalah guru ASN daerah diberikan tunjangan profesi setiap bulan. Guru ASN daerah menerima tunjangan profesi harus memenuhi persyaratan. Inilah syarat-syaratnya. A. Memiliki sertifikat pendidik. B. Memiliki status sebagai guru ASN. C. Mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik. D. Memiliki nomor registrasi guru. E. Melaksanakan tugas mengajar dan atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikasi, jadi maksudnya linear. F. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 24 jam. G. Memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik ini per tahun. Kemudian H. Mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan. Kemudian I. Tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain. Yang ketiga, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E kecuali bagi guru ASN di daerah yang ditugaskan sebagai kepala sekolah. Nah, inilah aturan-aturannya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada ya disebutkan bahwa hasil kinerja kita di PMM itu menjadi dasar. Ini juga rekan-rekan guru honorer banyak yang mengkhawatirkan ini, apalagi adanya kewajiban untuk pengembangan diri. Nah, ini adalah Permendikbud nomor 45 tahun 2003 yang berlaku untuk kita di tahun ini. Nah, barangkali ini informasi yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.